tiga tepatnya 31 Desember 2023 kita menyambut tahun baru Hijriyah. Bincang-bincangnya ya tidak berubah, tetap seputar kurma dengan Ketua Tim Pengelola Perkebunan Kurma Ukhuwah Datuk Polanyakap Ustadz Suharman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Ustadz, ini semenjak kita diberi kepercayaan oleh rekan-rekan Duta Kurma Indonesia yang membawa buah kurma kita dari Lombok Utara mewakili Indonesia ikut Abu Dhabi Exhibition tanggal 27, 28, 29 yang lalu. Ini kan setiap hari kebun kurma kita dikunjungi mungkin sudah ribuan ya kali ya sekarang ya. Nah, dari semenjak panen bersama Pak Bupati, terus ditayangkan di NTB.com ya, NTB News ya, berita NTB News sampai ditonton 2.700.000 orang sekarang kan. Ini di satu sisi kita bahagia karena apa yang kita perjuangkan dari akhir 2015 sampai dengan sekarang terlihat animo masyarakat mulai percaya bahwa kurma berbuah di kita begitu. Ya, alhamdulillah, Pak. Nah, yang jadi masalah itu kira-kira ini kan beban berat ini Ustaz. Dengan setiap hari masyarakat datang melihat, terus timbul semangat untuk menanam kurma. Kalau uak ngeri-ngeri sedap, gimana kalau Ustadz kira-kira? Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya ini merupakan anugerah dan berkah bagi Indonesia Raya ini, yang mana ini perkurmaan di Indonesia sudah mulai menggeliat dan masuk di kancah internasional. Seperti bahasanya Wak, tentunya ini ngeri-ngeri sedap. Yang awalnya alhamdulillah wa syukurillah kita sangat bersyukur sekali adanya keluarga besar kita, tim pengelola kebun kurma Ukhuwah Datuk Polanyakap, yang kemudian tidak kalah pentingnya rekan-rekan keluarga besar kita para pemodal di Ukhuwah Datuk NKRI Polanyakap tersebut dengan visi misi yang sama, komitmen yang sama, dan alhamdulillah hal itu sekarang terwujud. Indonesia menjadi bagian dari aset kurma di tingkat internasional. Amin. Yang tentunya seperti bahasanya Wak, ngeri-ngeri sedapnya memang seperti itu. Semakin besar amanah, yang awalnya amanah dari internal keluarga besar kita sesama anak bangsa, membangun ekonomi negeri ini dari akar rumput, mengakarnya ekonomi untuk yang kemudian bagaimana membangun perekonomian negara kita ke depan. Nah, yang ngeri-ngeri sedapnya, mudah-mudahan dengan izin dan ridhonya Allah, dan jika Allah meridai sesuai dengan apa yang kita dengarkan selama ini, informasi yang kita dapatkan, kunjungan balasan dari saudara-saudara kita, dari keluarga kita yang memang sudah senior, yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun berkurma di negeri-negerinya tersebut, akan berkunjung kepada kita yang memang junior sekali, yang baru muncul ke permukaan. Ternyata Indonesia bisa berkurma dengan berkah dan ridhonya Allah. Lombok Utara sebagai bagian dari perwakilan Indonesia yang menunjukkan hasil bisa diterima di kancah internasional. Amin, amin. Tentunya sebagai anak bangsa yang khususnya di Lombok Utara, besar harapan kepada semua anak bangsa lainnya yang ada di seluruh Nusantara, wabil khusus beliau-beliau sebagai Duta Kurma Indonesia yang berangkat ke Abu Dhabi, wabil khusus juga kepada beliau-beliau yang ada di KDPA sebagai pembina kita untuk terwujudnya kurma Indonesia go internasional ini sangat
kami harapkan berperan penting bagaimana kami ini yang masih awam terkait dengan proses ke depannya. Amin, amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi beban sekarang tuh bebannya berat, tetapi dengan bergotong royong, dengan berjamaah, kita mudah-mudahan beban itu menjadi ringan. Nah, kenapa Wak katakan sangat berat beban sekarang? Dengan sudah terlihat di depan mata, kalau istilahnya kita di Lombok Utara ini gelilak bon batu, deku kita deku sadu, dengan sudah terlihat langsung, itu semangat menanam kurma itu kan nggak tanggung-tanggung sekarang. Ya, benar, Pak. Nah, ini apapun ceritanya menjadi tanggung jawab moral kita juga, karena kalau tidak dikawal semangat yang menggebu sekarang itu, bisa-bisa nanti patah arang, karena menanam kurma butuh ilmunya kan gitu. Dan Butuh kesabaran yang lebih, butuh ilmunya, tidak sekedar menanam saja kan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan teman-teman di KDPA kita juga bisa saling sharing, saling backup untuk SDM-nya, karena masyarakat kita sangat awam dengan menanam kurma itu. Hanya semangat nih sekarang nih yang banyak. Khawatirnya nanti kalau tidak dalam satu payung, satu one umbrella, one direction kan gitu, nanti malah banyak yang merugi saja di tengah jalan kan begitu. Iya, Pak. Yang tentunya juga alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita saat ini sedikit juga ada penyemangat dan penguat semangat kita dengan penuhnya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara juga membackup kita selaku tim kecil yang ada di Lombok Utara ini untuk membawa Indonesia di kancah internasional terkait dengan kurma ini. Dan mobil khusus kepada orang tua kita, Bapak Haji Johan Samsu selaku Bupati Lombok Utara saat ini, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, dan dipanjangkan umur. Amin. Sehingga tetap mengawal dan membina kita selaku tim yang nanti akan semakin diperkuat pembackupan penuhnya oleh beliau-beliau yang ada di KDPA. Amin, amin. Dan untuk masyarakat kita, satu pesan, jangan terburu-buru, mari kita bersama-sama, jangan saking semangatnya tanpa bekal sudah melangkah. Mari kita bersama-sama berjamaah, satu tujuan, satu payung, untuk agar apa yang kita ikhtiarkan benar-benar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu saudara-saudara, itulah bincang-bincang kita di akhir tahun. Mudah-mudahan di 2024 perkebunan kurma Ukwadatu Polanyakap kita lebarkan sayap, kita melangkah lebih jauh, dan kita wujudkan perkebunan kurma Ukwadatu Polanyakap minimal 1000 hektar di Lombok Utara. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.